Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat bonsai masih setia dengan saya, Kiansai Channel. Saya membagikan video terbaru dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat sahabatku untuk like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya, untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Di kali ini, kesempatan ini saya mau membahas tentang anting putri primadona bonsai. Namanya mengingat pada aksesoris perempuan. Anting putri bunganya yang mungil dan menggantung cantik, terlebih jika dibentuk menjadi bonsai, di mana bunga putiknya akan terlihat lebih dominan dan menarik perhatian. Tanaman cantik bernama Latin Wichteria religiosa ini memang digemari dalam bentuk bonsai. Bagaimana pembudidaya tanaman hias, potensi anting putri layak dipertimbangkan. Di balik pesona yang menawan, tanaman ini memang bandel. Tanaman ini bisa tumbuh di mana saja dengan mudah. Tancapkan saja batangnya di sembarang tempat, pasti langsung tumbuh. Bahan di dalam air sekalipun, tanaman yang asalnya dari Batam ini sangat cocok dengan cuaca panas yang cukup. Apabila ditanam di tempat yang berudara dingin atau dataran tinggi, tanaman ini tidak akan tumbuh sebaik di daerah panas. Uniknya lagi, daun dan bunganya terlihat semakin indah apabila tanaman ini terjadi tanaman bonsai, karena Anda dapat secara langsung menikmati keindahan dan fokus mata akan tertuju pada bunga, daun, dan tajuknya. Sayangnya, apabila tanaman ini ditanam di atas tanah atau di luar rumah dengan tinggi yang maksimal, tanaman ini akan terlihat biasa saja dan tak tampak terlalu istimewa sebagai tanaman hias, layaknya tanaman pelindung pada umumnya saja. Namun akhir-akhir ini mulai kembali banyak permintaan akan tanaman bonsai anting putri. Oleh karena permintaan cukup banyak, anting putri jadi primadona baru dari jenis tanaman bonsai. Bagi pecinta tanaman hias pemula, memang belum banyak yang mengenal tanaman ini. Sebaliknya, bagi para kolektor dan penghobi jenis tanaman bonsai, mereka pasti berlomba untuk memilikinya. Lebih rewel kendati tanaman hias ini mampu tumbuh di mana saja. Dalam meliharanya yang khusus di bonsai tetap memerlukan ketelatenan khusus, tidak seperti halnya tanaman hias biasa. Anda harus lebih memperhatikan pertumbuhan terutama batang dan daunnya. Bentuknya yang mini juga membutuhkan ketelitian khusus dalam perawatan. Pemangkasan pun tidak boleh dilakukan secara sembrono. Salah-salah bentuk tajuknya tidak akan sesuai dengan yang Anda harapkan. Sebaliknya, apabila ditanam di atas tanah, sebaiknya tanaman hias ataupun pelengkap taman, perawatannya memang tidak akan serewel bonsainya. Akan tetapi, agar anting putri tumbuh baik, tetap harus diperhatikan mulai dari pemilihan jenis tanaman, media tanam, cara penanaman, dan pemeliharaannya. Untuk memilih anting putri yang baik, Anda dapat memilih yang batangnya kuat dan bentuknya unik. Anting putri memang dikenal mempunyai batang kuat, sehingga apabila dililitkan kawat pun tumbuhnya akan tetap baik. Makanya tak heran bila tanaman ini sangat cocok dijadikan tanaman bonsai. Selain bentuk daun dan bunganya imut-imut, media tanamnya dapat dipilih campuran pasir, tanah, dan humus. Pada saat awal ditanam, sebaiknya memang harus ada kawat pengikat yang kuat di antara batang dan pot agar tumbuh tegak, karena akar yang ditanam di media tanam yang baru cenderung masih kurang kuat menahan tanaman. Setelah itu, diamkan tanaman selama 2 minggu dan siram yang cukup 1 kali sehari, pagi atau sore saja, di bawah naungan atau paranet. Setelah 2 minggu baru boleh terkena cahaya matahari secukupnya. Jika sudah keluar tunas daun baru, tanaman anting putri terutama yang bonsai siap didesain. Desain unik. Untuk mendesain bonsai anting putri memang diperlukan keahlian, ketelatenan, dan keterampilan khusus agar berbentuk batangnya terlebih indah, berkarakter, dan memberi nilai lebih kepada tanaman itu sendiri. Selanjutnya, pemeliharaan juga penting dilakukan. Bentuk yang indah saja rasanya tidak cukup bila tidak dirawat dengan baik. Apabila Anda tidak mengetahui secara khusus cara merawatnya, boleh saja kok bertanya kepada ahlinya di berbagai nursery atau membeli buku khusus cara menanam dan memelihara tanaman bonsai. Pemangkasan dilakukan khususnya untuk daun-daun mulai menguning. Caranya cukup digunting atau dicabuti saja. Namun hati-hati pada saat pencabutannya, jangan sampai daun mudanya itu ikut rontok. Sebaiknya pegang batangnya yang kuat lalu perlahan cabuti daun tuanya.
Dapat pula dilakukan pemotongan ranting pada saat bersamaan. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari, dan sebaiknya air jangan sampai mengendap di tanah agar akarnya tidak mudah membusuk. Cahaya penuh sangat baik untuk tanaman bonsai. Pemupukan cukup dilakukan sebulan sekali dengan pemberian NPK, dan yang tidak kalah penting adalah repotting atau mengganti media tanam yang dapat dilakukan 3 tahun sekali saja pada tanaman bonsai. Khasiat tanaman anting putri. Dan untuk anting putri di sini yang jelas banyak khasiatnya dan manfaatnya. Selain buat bonsai, pohon anting putri ini bisa dibuat sebagai tanaman herbal atau obat ya teman-teman. Tanaman herbal merupakan tumbuhan yang memiliki fungsi dalam pengobatan, di mana yang dimaksud dengan herbal ialah semua jenis tanaman yang memiliki kandungan bahan atau zat aktif yang dapat digunakan untuk pengobatan. Sedangkan obat herbal adalah obat yang memiliki sifat organik atau alami yang sama seperti tubuh kita, sehingga memiliki efek samping yang tidak berbahaya bagi manusia. Obat herbal murni dapat diambil dari saripati tumbuhan maupun hewan yang memiliki manfaat untuk pengobatan tanpa adanya campuran dari bahan kimia buatan atau yang disebut dengan sintesis. Salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai obat yaitu tumbuhan anting putri. Jadi sahabatku semua, anting putri ini memang benar-benar bisa sebagai obat, bukan sekedar sebagai tanaman hias ataupun bonsai ya. Yang pertama dari daun. Tanaman anting putri ini memiliki bentuk daun bulat lonjong, letak daunnya tanaman ini seling, bentuk ujung dan pangkal daunnya tanaman anting putri berbentuk lancing, sedangkan bagian pinggir daun berbentuk panjang. Daun tanaman ini ialah 2,5 cm hingga 8 cm serta lebar sekitar 1,5 cm hingga 3,5 cm. Jadi selain daun ada juga batang, bunga, buah. Tumbuhan anting putri telah banyak digunakan secara turun-temurun sejak obat disentri, diare, gangguan pencernaan, muntah darah, berak darah, dan kencing darah. Khususnya pada daun berkhasiat obat mimisan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada tetangga atau saudara yang sedang mimisan, bisa juga daunnya bisa untuk mengobati mimisan. Tumbuhan anting putri ini memiliki rasa yang pahit. Akar pada tanaman anting putri ini dapat digunakan sebagai menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, meredakan nyeri pada rematik, pengobatan diabetes mellitus, dan meredakan pegal linu. Jadi selain untuk mimisan juga bisa untuk meredakan pegal linu, diabetes, menurunkan tekanan darah. Selain dapat memberikan khasiat pada manusia, tumbuhan anting putri dapat melancarkan pencernaan pada kucing. Karena itu cara yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa tanaman tersebut adalah yaitu dengan cara mencabutnya hingga akar dan membiarkannya. Jika ada kucing yang memakan akarnya, berarti tanaman tersebut adalah tanaman anting putri. Tumbuhan anting putri memiliki efek farmakologi, yaitu sebagai anti radang, antibiotik, antigen, dan peluruh seni. Menurut penelitian, senyawa yang terkandung dalam dunia anting putri ialah aileron, steroid, alkaloid, saponin, dan flavonoid. Yang dimaksud dengan efek farmakologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bahan-bahan yang berinteraksi dengan makhluk hidup sesuai proses kimia, khususnya melalui ikatan dengan molekul-molekul serta mengaktifkan atau menghambat proses-proses normal tubuh. Bahan-bahan yang berupa kimia yang diberikan untuk mencapai sebuah efek terapeutik yang dapat digunakan dalam suatu proses di dalam pasien. Dan bagaimana cara mengkonsumsi tanaman anting putri? Nah, seluruh bagian tanaman anting putri ini baik segar maupun kering dapat dimanfaatkan untuk pengobatan seperti dalam mengobati beberapa penyakit sebagai berikut. Jadi garis besarnya bahwa anting putri ini bisa untuk mengobati berak darah atau mimisan dan batuk. Nah, untuk cara mengkonsumsi, cuci 30-60 gram tanaman anting
putri kering lalu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Dinginkan lalu minum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Nah, itu untuk berak darah. Kalau untuk disentri, cuci bersih 30-60 gram tanaman anting putri kering lalu direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Lalu dinginkan dan diminum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Lakukan secara teratur 5-10 hari. Diare dan muntah darah. Nah, untuk diare dan muntah darah di sini sama juga ya, rebus 30-60 gram, rebus dengan 2 air gelas sampai 1 gelas, lalu dinginkan, minum rebusan 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Pendarahan dan luka luar. Dan untuk pendarahan atau luka luar bisa lumatkan anting putri secukupnya, lalu campur dengan gula pasir secukupnya, tempel hasil lumatan ke tempat luka, jadi ditumbuk ya. Untuk asam urat, cuci bersih tanaman anting putri kering sebanyak 30-60 gram, kemudian direbus dalam 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Minum 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Diminum sebelum makan pagi dan makan malam. Dan untuk dermatitis, eksim dan koreng, cuci bersih tanaman anting putri segar secukupnya, kemudian rebus. Gunakan air cukup untuk mencuci bagian tubuh yang sakit. Cara membuat bonsai anting putri. Di sini ada 6 cara budidaya pohon anting putri dengan mudah. Tentang anting putri, tahukah kamu apakah pohon anting putri? Sebelumnya kamu harus tahu jika pohon anting putri yang punya istilah lain Frigtia religiosa tersebut adalah salah satu dari 23 spesies tanaman yang masuk dalam kategori famili Apocynaceae. Ciri anting putri. Tanaman anting putri atau lebih dikenal sebagai jasmine kini pun mulai dilirik oleh kolektor tanaman hias karena ciri-ciri berikut. Daun tanaman anting putri. Tanaman anting putri tersebut memiliki bentuk yang unik, warnanya hijau kuningan, memiliki buah yang menggelora. Kedua, tanaman anting putri tersebut dominan warna hijau sehingga bunga yang putih tersebut membuatnya mencolok dan menarik perhatian. Ketiga, meski termasuk tanaman hias, namun anting putri ini mudah tumbuh di mana saja asal kondisi lingkungannya tepat. Cara membuat bonsai anting putri. Yang pertama, cara membuat bonsai anting putri sangat mudah dan mirip dengan cara membuat bonsai pohon cemara. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mencari atau memilih jenis tanaman anting putri yang bagus terlebih dahulu untuk menjadikan bonsai. Kedua, di antara yang memiliki batang kokoh dan kuat, kalau bisa pilih yang bentuknya unik. Yang ketiga, menentukan jenis tanaman anting putri yang berkualitas. Jadi langkah selanjutnya adalah dengan menyiapkan media tanamnya. Bagaimana caranya untuk media tanam anting putri? Cukup dengan campuran antara pasir, tanah, dan humus, serta jangan lupa kawat pengikat untuk membantu tanaman bisa tumbuh tegak. Untuk langkah yang keempat, budidaya pohon anting putri dengan meletakkan bakalan bonsai tersebut di bawah paranet, tujuan supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung, biar tahapan ini berlangsung selama 2 minggu. Untuk kelima, selalu menyirami bonsai anting putri sekali dalam sehari. Penyiraman bisa dilakukan pada siang atau sore. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kelembapan media tanamnya. Untuk yang keenam, setelah menunggu selama 2 minggu, biasanya bonsai tersebut akan mengeluarkan tunas dan juga bakal daun yang baru. Jika hal tersebut terjadi, maka siap untuk jadikan desain bonsai. Ini mungkin cukup sekian ulasan tentang bonsai anting putri atau pohon anting putri. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat sahabatku untuk tetap selalu setia dengan saya dengan cara like, comment, subscribe-nya ya, karena subscribe itu nggak bayar teman-teman ya. Jadi mari kita subscribe sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.